Halo adik-adik, salam jumpa kembali dengan Classroom. Hari ini kita akan belajar tentang teori himpunan. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan merupakan kumpulan dari benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Jadi dia harus didefinisikan secara jelas, begitu ya. Catatannya adalah setiap himpunan diberi nama dengan abjad Latin kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Setiap anggota himpunan dibatasi dengan tanda kurung, dan anggota himpunan itu dinyatakan dengan lambang seperti E terbalik seperti ini dibacanya dengan elemen, begitu ya, atau anggota himpunan dari. Dan setiap anggota itu dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya misalnya A itu adalah menyatakan kumpulan nama hari dalam satu minggu, maka dapat ditulis bahwa A itu sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Nah, ini yang dimaksud dengan yang tadi. Dibatasi dengan kurung kurawa, depan dan belakangnya, lalu antar elemen dipisahkan dengan tanda koma. Jadi dari sini kita tahu bahwa Senin itu elemen A, Selasa elemen A, Rabu elemen E, dan seterusnya. Gitu. Contohnya lagi, kumpulan siswa berbadan tinggi. Nah, kalau pernyataan kumpulan siswa berbadan tinggi itu bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena definisi tinggi setiap orang itu berbeda. Jadi harus lebih spesifik. Kalau kita menyatakan tinggi, kita harus nyatakan tingginya itu semana. Tingginya itu berapa? Gitu. Kalau misalnya pernyataan C, ini kita rubah menjadi kumpulan siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 170 cm. Nah, itu kita bisa nyatakan ini sebagai himpunan. Gitu ya. Jadi harus spesifik atau dengan jelas dinyatakannya. Lanjut. Anggota himpunan. Jadi tadi, anggota-anggota himpunan itu kita bisa hitung banyaknya ada berapa. Nah, dalam notasi himpunan, banyaknya anggota himpunan dilambangkan dengan N kecil, buka kurung, nama himpunannya. Jadi kalau dalam hal ini N, buka kurung A gitu ya, pakai kurungnya kurung biasa, itu menyatakan banyak anggota himpunan A. Jadi kalau A tadi adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti NA-nya ada 7. Kalau misalnya ada elemen himpunan B, itu merah, kuning, hijau, biru, begitu ya, maka ND-nya 4. Yang ketiga, himpunan kosong. Nah, himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong. Simbolnya itu tanda kurung kurawal buka tutup aja atau 0 dicoret. Nah, ada ternyata himpunan yang dinyatakan sebagai himpunan kosong. Himpunan kosong itu contohnya misalnya bilangan genap antara 4 dan 6. Itu kan nggak ada. Setelah 4 itu 5. Setelah 5, 6. Jadi antara 4 dan 6 itu nggak ada karena 4 dan 6-nya tidak masuk. Gitu. Di lambangnya C sama dengan buka kurung tutup kurung atau C sama dengan 0 dicoret gitu ya. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan. Nah, sebelum belajar cara menyatakan himpunan, terlebih dahulu kita harus ingat kembali bahwa himpunan bilangan dalam matematika itu ada banyak. Biasanya kita lambangkan dengan simbol-simbol huruf begitu ya. Dimulai dari bilangan asli itu N, bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang biasa kita pakai untuk anak TK SD gitu ya, kita pertama-tama belajar tentang bilangan itu kita belajar bilangan asli dimulai dari angka 1 gitu ya. Kalau bilangan bulat itu ada positif, negatif, dan ada nolnya. Tapi masih 1, 2, 3, 4 gitu ya, tapi ada nolnya. Nah, kalau bilangan rasional ini termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah. Jadi kalau udah kenal koma-koma itu maksudnya rasional, lambangnya Ki. Dan lebih tinggi lagi adalah bilangan real itu pakai R. Gitu. Jadi bilangan rasional dan bilangan real ini apa bedanya sih? Bedanya adalah kalau bilangan rasional itu bisa dibuat dalam bentuk pecahan P per Q. Kalau bilangan real itu dia walaupun kita nggak bisa dari desimal nih misalnya kita tidak bisa merubahnya dalam bentuk pecahan itu masuknya ke dalam real. Tapi kalau rasional dari terbatas di kalau misalnya dia desimal dia harus bisa dirubah menjadi dalam bentuk pecahan begitu. Nah, nanti kalian akan belajar lebih lanjut di jenjang yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita bicara cara mendeskripsikan atau cara menyatakan himpunan. Nah, cara menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan deskripsi atau dengan kata-kata. Yang kedua dengan mendaftar semua anggotanya.
itu dengan namanya metode roster. Yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan, metode rule. Contoh, A itu adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Kalau dengan deskripsi, kita bisa langsung A sama dengan buka kurung, ditulis saja, dideskripsiin. Bilangan asli kurang dari 5. Gitu. Yang B, dengan cara metode roster. Disebut ini, bilangan asli kurang dari 5 itu berapa? 1, 2, 3, 4. Ditulis saja. A sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4. Nah, kalau notasi, ini kita harus notasi. X, lambang variabelnya ditulis, dikasih garis pembatas. Ini dibacanya sedemikian sehingga, nah, X kurang dari 5. X elemen bilangan N. N itu apa? Asli. Gitu. Di sini kita harus mulai kenal tentang kurang dari, lebih dari, dan sebagainya. Untuk lebih lanjut tentang notasi himpunan yang untuk kurang dari, lebih dari, begitu ya, notasi-notasi bilangan, nah kalian bisa lihat pada playlist Classroom ya. Nah, sekarang kita bicara tentang himpunan semesta. Himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan itu disebut sebagai himpunan semesta. Contoh, perhatikan diagram Venn berikut ini. Ini ada S, semesta, ini nama anggota, diagram Venn. Anggota ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan C, dan ada yang nggak ada di dalam himpunannya. Jadi, dari diagram Venn di atas, ada beberapa hal yang dapat kita ketahui. Semesta itu semuanya. A, B, C, dan juga yang di dalam sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ini yang angka 2 yang jadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B ini cukup kita tulis satu kali aja di semesta. A, himpunan A itu isinya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Nah, anggota himpunan B 2, 4, 8. Anggota himpunan C itu hanya 6 saja. Yang bukan anggota semuanya itu 9 dan 7 gitu. Ini artinya himpunan semesta. Semua yang sedang kita bicarakan itu disebut sebagai himpunan semesta. Selanjutnya ya. Nah, hubungan dua buah himpunan. Jadi, ada hubungan nih antara dua buah himpunan. Kalau himpunan A sama dengan himpunan B, itu jika semua anggota A itu sama dengan anggota B. Mungkin nulisnya nggak sama nih, contohnya anggota A, B, U, N, G, A, anggota B, A, G, N, U, B. Tetapi secara komposisi itu isinya sama semua. Nah, maka itu bisa kita nyatakan bahwa A sama dengan B. Lalu yang kedua, subset. Subset ini anggota himpunan. Jadi jika semua anggota A dimuat dalam B, maka A himpunan bagian dari B atau subset B. Contohnya misalnya A-nya A dan U. B-nya bunga, B, U, N, G, A. Ada U dan ada A-nya kan? Jadi si A ini menjadi bagian dari si B. Maka ditulisnya A, ini lambang subset B. Gitu. Yang ketiga, komplementer. Misalkan A subset C, S gitu ya. Maka komplementer dari A ditulisnya A pangkat C atau A petik 1 gitu ya, apostrof, adalah semua anggota S yang bukan A. Contohnya, misalnya S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus anggota himpunan A-nya 2, 3, 5. Maka A komplement adalah anggota S yang bukan A. Berarti 1, 4, dan 6. Seperti itu. Lalu yang keempat, irisan dua himpunan. Jadi irisan himpunan A dengan himpunan B itu adalah himpunan anggota yang merupakan anggota himpunan A dan sekaligus anggota himpunan B. Jadi dilambangkan seperti ini. Ini adalah lambang irisan seperti huruf N gitu ya. Dinyatakan dalam definisinya X sedemikian sehingga X elemen A dan X juga harus elemen B. Contohnya misalnya, ini ada anggota himpunan A. 2, 3, 5, 7, anggota B-nya 2, 4, 6, 8. Jadi yang menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B itu adalah bilangan 2. Maka A irisan B itu adalah 2. Itu disebut sebagai irisan. Jadi harus anggota A dan juga anggota B secara sekaligus. Nah, lalu yang kelima, gabungan dua himpunan. Jadi gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota dari anggota himpunan A atau himpunan B.
Jadi gabungan itu lambangnya U. Jadi X elemen A, X elemen B, X elemen A irisan B. Contoh. Elemen A-nya 2, 3, 5, 7, elemen B-nya 2, 4, 6, 8. Yang tadi sama seperti contoh yang 4. Irisannya kan tadi 2. Nah, gabungannya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dua-duanya digabung. Tetapi irisannya cukup satu kali saja ditulis duanya. Itu. Contoh nih, kita punya diagram Venn semestanya. Nah, dari diagram di atas kita peroleh hubungan antar dua variabel ya. A-nya itu 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. B-nya 0, 4, 5, 7, 9. Semestanya, nah, di luarnya masuk, di dalamnya juga masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A irisan B, nih yang irisan berarti yang ini. Yang ini aja nih irisannya. Daerahnya 4,5 gitu ya. Kalau gabungan A gabungan B berarti kita urutin saja. Elemen yang sama cukup sekali ditulisnya. Nah, diurutin tapi nulisnya dari 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 0, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Diurutkan saja. Kalau A komplement itu kan himpunan A-nya tadi ini ya. Komplemennya adalah yang bukan A. Himpunan semesta tapi yang bukan A. Berarti anggota himpunan B yang bukan irisan A dan juga yang di luar ini. Jadi 1 dari 0, 1, 7, 8, 9. Dan B komplement itu adalah yang ini, yang di sini sama yang ini. 1, 2, 3. Oh, B komplement. Tunggu, ini 1, 2, 3, 4, 5-nya ini nggak masuk harusnya. 4 dan 5 itu ya masih anggota himpunan B. 1, 2, 3, 6, 8. Gitu. Seperti itu. Oke, seperti itu. Silahkan nanti untuk penjelasan lebih lanjut, untuk soal-soal latihannya, jangan lupa cek di playlist Classroom. Sampai bertemu kembali.